Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Laude Muhammad Fathun, untuk mengkaji, menjelaskan tentang salah satu kajian yang sangat menarik dalam studi hubungan internasional, yaitu para diplomasi dan tata kelola multilevel. Banyak orang tahu bahwa kerjasama yang dilakukan oleh para diplomasi itu hanya berorientasi pada kerjasama sister city atau sister province, baik itu bidangnya pendidikan, baik itu teknologi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Namun sebenarnya kali ini kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari kerjasama yang dilakukan oleh para diplomasi sesuai dengan aturan atau yang berlaku di Indonesia. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan satu konsep dulu tentang bentuk kerjasama para diplomasi itu sendiri. Nah, bentuk kerjasama para diplomasi sebenarnya itu banyak terinspirasi dari kerjasama yang dilakukan oleh kota-kota yang ada di Eropa. Roger Brunet pada tahun 1989 gitu ya, menemukan sebuah konsep namanya banana blue. Konsep ini gitu ya, itu sangat terinspirasi dari bagaimana relasi, korelasi, dan koneksi antar kota yang ada di Eropa yang membuat kota-kota ini mampu stabil, mampu mandiri, dan mampu menjadi aktor hubungan internasional. Kenapa? Karena beberapa kota ini gitu ya mampu ya menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat teknologi, pusat transaksi, mobilitas, transportasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Roger Brunet ini menemukannya melalui namanya konsep blue banana. Kenapa disebut blue banana? Karena relasi dan bentuk dari kota-kota yang dimaksud yang ada di benua Eropa ini itu menyerupai pisang. Dan kenapa warna biru? Karena identik dengan Eropa. Nah, selanjutnya bahwa konsep banana blue ini merupakan konsep yang dianut karena melihat bahwa kota-kota yang ada di Eropa, mulai dari kota Roma, kota Zurich, beberapa kota lain, kota Milan, kota yang ada di Prancis gitu kan, semuanya merupakan kota-kota yang menjadi pusat transaksi, pusat perdagangan, dan pusat pusat mobilitas. Misalnya London yang menjadi pusat pendidikan, dan beberapa kota lain yang juga menjadi pusat budaya seperti misalnya Prancis dan misalnya Italia, misalnya, dan pusat juga sejarah gitu. Nah, dari konsep inilah kemudian banyak dikenal di Indonesia. Para peneliti para diplomasi ini hanya mengenal kerjasama yang dilakukan oleh para diplomasi itu berorientasi pada sister city saja, padahal tidak. Kalau kita berkaca dari peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019, sebenarnya dalam satu bagian kerjasama yang dilakukan oleh daerah itu terbentuk berdasarkan kerjasama yang memang sudah diinisiasi sebelumnya gitu. Makanya kerjasama ini banyak sekali bentuknya gitu. Di antaranya misalnya kalau dalam peraturan ini disebut dengan KESR atau kelompok ekonomi subregional. Nah, kelompok ekonomi subregional ini gitu ya melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Makanya kalau di Indonesia gitu ya kerjasama dengan beberapa negara, misalnya kerjasama namanya IMTGT gitu ya, atau Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Kemudian ada IMSGT gitu kan, di mana kerjasama ini yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle. Kemudian ada juga namanya kerjasama Sijori gitu kan. Nah, dari bentuk kerjasama ini itu merupakan bagian dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau para diplomasi yang selalu mereka aktif bertemu, baik itu di tingkat gubernur maupun di tingkat wali kota. Akibatnya
kerjasama di antara kelompok ekonomi subregional ini mampu berkontribusi signifikan terhadap pendapatan dan transaksi ekonomi yang ada di wilayah-wilayah pusat negara-negara yang ada di kawasan ASEAN gitu. Nah, selain itu juga ya ada kerjasama yang memang meniru menurut saya Blue Banana yang terjadi di kawasan Eropa, yaitu konsep Jabodetabek. Konsep Jabodetabek ini sebenarnya menurut saya itu adalah sebuah konsep yang merupakan konsep aglomerasi, yang dimana konsep ini seharusnya juga menjadi pusat transaksi. Ke depan gitu ya, ke depan Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota atau sekarang kita kenal dengan daerah khusus Jakarta. Artinya ke depan Jakarta bukan lagi menjadi pusat pemerintahan. Ke depan Jakarta hanya menjadi pusat bisnis yang kemudian akan ditambah dengan kota Cianjur. Artinya semua kota-kota yang ada di kawasan aglomerasi ini gitu ya, yaitu Jakarta, kemudian Bogor, Bekasi gitu kan, Depok, itu akan menjadi pusat yang akan menjadi transaksi ekonomi, perdagangan, teknologi dan sebagainya gitu. Nah, ditambah dengan Cianjur yang menjadi salah satu penyedia sumber daya alam yang baik, maka ini akan menjadi pusat ekonomi bisnis ke depan yang akan sangat berpeluang. Kenapa? Karena melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 dengan pemindahan IKN sebagai ibu kota Nusantara Indonesia, maka Jakarta hanyalah menjadi pusat aglomerasi dan pusat ekonomi bisnis. Nah, ke depan maka kota-kota yang ada menjadi bagian dari aglomerasi ini harus mampu berpartisipasi, mampu berstrategi gitu ya untuk memanfaatkan semua peluang yang ada dalam mencari kolaborasi, relasi dengan kota lain yang ada di dunia gitu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa dalam beberapa aturan yang ada, konsep kerjasama atau bentuk kerjasama yang ada di Indonesia gitu ya, sesuai dengan peraturan yang ada, seperti misalnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018, kemudian Permendagri nomor 25 tahun 2020, termaksud Permenlu nomor 3 tahun 2019 mengatur bahwa ada setidaknya 3 bentuk dalam kerjasama para diplomasi gitu di Indonesia gitu. Yang pertama adalah ada namanya KSDD. Nah, KSDD ini singkatan dari kerjasama daerah dengan daerah. Nah, kalau kita pelajari kerjasama daerah dengan daerah, maka pola atau bentuk kerjasamanya itu biasanya seperti kerjasama sister city atau sister province, karena dilakukan secara oleh daerah dengan daerah. Nah, bentuk dari kerjasama daerah dengan daerah ini bisa berupa bentuknya transborder para diplomasi, bisa regional para diplomasi, bisa berbentuk global para diplomasi. Transborder para diplomasi misalnya seperti apa? Misalnya kerjasama antara Petaling Jaya dengan Sarawak yang ada di Petaling Jaya dengan kota Pontianak yang ada di Kalimantan. Itu merupakan border para diplomasi. Kemudian regional para diplomasi misalnya seperti apa bentuknya? Misalnya kerjasama ASEAN Smart City Network yang dilakukan oleh beberapa kota yang ada di kawasan ASEAN, kurang lebih ada sekitar 29 kota, dan ini menjadi program strategis ASEAN yang ada di level kota. Kemudian ada namanya global para diplomasi, yang dimana kerjasama ini itu melingkupi gitu ya, melingkupi beberapa wilayah yang ada di kawasan global, dan ini biasanya bersifat multilateral. Misalnya Urban 20, misalnya C40, UCLG, dan beberapa kerjasama lain. Dari sinilah kemudian KSDD itu bisa saja berbentuk sister city atau sister province. Misalnya Jakarta telah menjalin 21 kerjasama kota dengan beberapa kota lain yang ada di dunia.
Termaksud misalnya kota Bandung yang kurang lebih memiliki kerjasama kota kurang lebih sekitar 20 kerjasama. Tentunya ini menjadi sesuatu peluang yang besar buat pemerintah daerah atau para diplomasi untuk mencari sumber daya yang baik agar pengelolaan para diplomasi ini bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kawasannya masing-masing. Yang kedua ada namanya KSDPL gitu, atau kerjasama dengan pihak luar. Nah, kerjasama dengan pihak luar ini itu biasanya berbentuk kelembagaan gitu. Nah, kerjasama dengan kelembagaan ini itu bisa saja bekerjasama dengan IMF, bisa saja berbentuk kerjasama dengan Bank Dunia, bisa saja bekerjasama dengan World Bank dan seterusnya, kerjasama dengan komunitas ASEAN Smart City Network yang saya sampaikan tadi. Jadi poinnya kalau di KSDD adalah berbentuk sister city, kalau di kerjasama basisnya KSDPL atau kerjasama dengan lembaga itu basisnya adalah donor atau capacity building gitu. Nah, jadinya kerjasama ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda tergantung bagaimana cara daerah memanfaatkan momen ini untuk bisa bermanfaat bagi kesejahteraan publik gitu. Kenapa ini penting? Karena tentunya negara itu tidak selalu mampu menerjemahkan kepentingan publik yang ada di daerah. Oleh sebab itu, dengan keterlibatan daerah di level internasional, maka akan memudahkan daerah untuk berpartisipasi dan mensejahterakan kebijakan publik di daerah. Yang ketiga adalah bentuknya KSDPK, yaitu kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Nah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga ini biasanya kerjasama yang dilakukan oleh daerah untuk membangun sesuatu, biasanya berupa infrastruktur, permodalan, dan lain-lain. Dan ini sering terjadi yang ada di Jakarta, misalnya JICA atau lembaga lain yang memang menjadi donor untuk membangun infrastruktur yang ada di wilayah kawasan urban gitu. Nah, JICA yang memang berasal dari Jepang itu selalu menjadi pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur dan mobilisasi yang ada di beberapa wilayah. Tentunya ini adalah sesuatu poin positif bagi daerah untuk memanfaatkan tiga momen ini gitu ya, tiga bentuk kerjasama ini agar bisa bermanfaat, karena tentunya daerah yang baik tidak hanya memikirkan kepentingan lokal saja, tetapi juga mampu berpikir internasional dan global, karena persaingan saat ini untuk mensejahterakan publik itu sangat luar biasa peluangnya. Tergantung daerah merespon seperti apa, karena globalisasi ini membuka peluang untuk bisa saling berkoneksi satu sama lain gitu. Mikhail Acuto menyatakan bahwa ada dua hal yang memang membuat ini terjadi. Yang pertama adalah international bias, yang dimana globalisasi memutus batas antar negara, sehingga relasi dan korelasi serta koneksi di antara aktor-aktor ini bisa lebih sangat baik dalam mencapai kepentingan masing-masing yang sejalan dengan kepentingan nasional di pusat gitu. Kemudian yang kedua adalah relationship gitu, karena dengan adanya kerjasama di level daerah ini menciptakan kesinambungan, hubungan yang erat di antara daerah. Hal ini sudah terlihat ketika terjadi COVID-19 yang lalu, maka yang menjadi benteng utama relationship itu adalah kota, karena yang menjadi pusat terjadinya bencana COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2022 yang lalu itu adalah kota menjadi tumbal utama. Oleh sebab itu, kota-kota seperti Jakarta, kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Kuala Lumpur, London, dan beberapa kota-kota lain itu selalu berdiskusi, selalu menciptakan koneksi melalui Zoom, melalui pertemuan Urban 20, C40 untuk saling berbagi kesempatan, berbagi kepentingan, berbagi pengalaman agar bisa diambil pengalaman itu oleh kota-kota lain agar mereka bisa saling bermanfaat satu sama lain.
Nah, untuk itu sebelum bisa berpartisipasi dengan sangat besar dalam konteks KSDD, konteks KSDPL maupun KSDPK tadi, maka seharusnya daerah itu memiliki pertama aim and motivation, yaitu maksud dan tujuannya. Jadi jangan sampai juga bahwa adanya peluang kerjasama daerah ini membuat daerah itu justru tidak memiliki tujuan dan motivasi, hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, ini yang tidak diharapkan. Karena dengan adanya menyusun aim and motivation, baik itu visi misinya seperti apa, langkahnya bagaimana, menghitung sumber daya seperti apa, dan kebijakannya bagaimana, ini penting agar daerah itu tidak hanya sekedar ke luar negeri, hanya membuang-buang uang, tetapi memiliki langkah-langkah strategis agar daerahnya itu bisa dikenal, bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan investasi. Yang kedua adalah structure and resources. Artinya bahwa walaupun di Indonesia misalnya sudah banyak aturan-aturan yang berhubungan dengan kerjasama daerah di luar negeri atau hubungan luar negeri, tetap saja di daerah harus ada kebijakan khusus, misalnya perlunya biro kerjasama luar negeri, perlunya konsultan, perlunya anak-anak hubungan internasional untuk mendampingi daerah dalam kerjasama di level daerah, karena sebagian besar daerah belum paham dengan ini, padahal ini kesempatan besar buat mereka untuk bisa berpartisipasi. Saya yakin banyak sekali daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar dan ini belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini yang seperti saya bilang elemen kedua tadi, yaitu structure and resources, karena sumber daya tadi baik itu bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kemudian bidang perikanan, bidang ekonomi lain, itu akan sangat berdaya jika dimanfaatkan dengan positif. Yang ketiga adalah level partisipasi. Ya, level participation ini sangat penting juga karena artinya daerah yang mampu berpartisipasi sampai di level global menunjukkan daerah tersebut memiliki kemampuan sumber daya yang baik. Artinya level partisipasi ini mulai kita bisa buat seperti tadi, mulai transborder, regional sampai global. Artinya organisasi yang levelnya kerjasama daerah dengan daerah, kerjasama di level regional seperti ASCN atau kerjasama di level urban 20 ini sangat penting. Apalagi di Indonesia itu ada namanya Forkopimda atau Forum Komunikasi Kepala Daerah, atau misalnya ada namanya APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Namun sayangnya kalau kita lihat anggota APEKSI itu tidak semua kota masuk. Padahal ini peluang besar untuk saling bersinergi, saling terintegrasi agar saling berbagi dalam memahami hubungan luar negeri. Dari sinilah kemudian lahir poin yang keempat, yaitu strategis, di mana daerah harus mampu memediasi, harus mampu melakukan diplomasi kota, harus mampu melakukan culture diplomacy, harus mampu memiliki kemampuan promosi, mampu memiliki kemampuan selling, Jadi daerah harus bisa berpartisipasi di level global agar sumber daya yang ada di daerah itu tidak kemudian hanya dikelola sepihak saja. Karena dengan kemampuan daerah mampu berpartisipasi di level global, sebenarnya tidak melangkahi tugas pemerintah pusat. Justru dalam hal ini daerah justru membantu pusat untuk bisa mencapai kepentingan nasional. Karena dalam satu formula yang disampaikan oleh Soldatos bahwa ada namanya Joint Coordinate Formula, yang artinya daerah seharusnya harusnya bisa dilibatkan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan isu-isu strategis, misalnya berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, agar bisa saling bahu-membahu untuk bisa mencapai kepentingan nasional yang tidak bisa hanya diterjemahkan atau diinterpretasikan oleh negara.
Nah, dari sinilah juga penting sekali sebelum juga mencapai global para diplomasi, regional para diplomasi atau transborder para diplomasi, yang penting juga dengan adanya peluang kerjasama di APEXI misalnya, justru ini juga menjadi peluang sharing knowledge buat pemerintah daerah untuk bisa saling bersinergi, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan APEXI itu menciptakan intergovernmental connection yang dimana daerah-daerah di Indonesia bisa saling berbagi dan bisa saling sharing terkait tentang apa dan potensi yang mereka punya. Nah, dengan adanya potensi ini, APEXI ini juga akan menjadi peluang buat daerah gitu ya, bahkan bisa menjadi media buat daerah untuk fasilitasi, bisa terlibat dalam isu-isu strategis seperti di Urban 20 atau C40 atau UCLG. Jadi keterlibatan daerah juga menunjukkan kepemimpinan publik di level lokal tetapi mampu berpikir global. Artinya think globally, act locally gitu kan, atau act locally, think global. Jadi aktivitasnya di lokal tetapi berpikirnya global, atau berpikirnya lokal tetapi aplikasinya di level lokal. Jadi semuanya ini tergantung daerah menciptakan atau merelasikan seperti apa atau menginterpretasikannya bagaimana. Kalau misalnya ini tidak dimanfaatkan, maka daerah hanya mengandalkan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus yang diandalkan datangnya dari pusat. Jika negara dalam keadaan krisis atau negara dalam keadaan tidak baik-baik saja dan daerah hanya mengandalkan dana-dana tersebut untuk membangun di daerah, maka akan sangat sulit menjadi daerah yang stabil. Dan apalagi kalau misalnya adanya investasi di daerah, tentunya ini menjadi peluang, karena investasi itu tidak bisa hanya masuk dari level negara saja, tetapi dengan kemampuan diplomasi di level daerah mampu menggait investasi dengan sebanyak mungkin. Saya pikir seperti itu terkait tentang materi bentuk-bentuk dari para diplomasi dalam bentuk kerjasamanya. Tentunya ini sangat luas dan sangat membuka peluang gitu ya dalam kerjasama luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini. Semoga bermanfaat buat yang lain.